Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya, tentunya Uki ini. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Seperti apa beritanya? Yuk kita tetap semangat guys. Pokoknya mah kalian harus nonton video-video tentang kasusnya Vina. Pokoknya tetap harus semangat. Nggak peduli kalian nonton video aku apa enggak, yang penting channel-channel yang lain kalian tetap harus masih tonton ya, masih dukung, masih support gitu ya, channel-channel yang masih membahas tentang ini ya, kasusnya Vina, karena kasihan guys, masih 7 pidana ya. Kalian nggak peduli dengan saya, maksudnya saya nggak peduli kalian nonton video aku apa enggak, yang penting kasus ini masih tetap ini up gitu guys. Jangan sampai kasus ini redup, kasihan 7 pidana ya guys ya. Kalian harus semangat guys ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Ruhiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pembunuhan dan pembunuhan oleh 11 orang. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Benar, setuju dengan Kak Dedi. Ini ada sebuah video, TNI telah kembali, kepercayaan masyarakat sudah beralih ke TNI karena hukum di tangan Ladusing itu ya, kalian tahu sendiri ya guys ya. Setelah viral ya, hukum di Ladusing, di tangan Ladusing itu kan ya semakin gak jelas gitu ya. Dan akhirnya yang mudah-mudahan ini beritanya benar ya. Ini aku nggak tahu benar apa enggak nih beritanya ini, kita lihat ya. Kita lihat tuh tangan Ladusing, kita lihat, oh di tempat, banyak di tempat ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Pasti juga ada perkembangan terbaru, salah satunya tadi untuk Dede saudara Dede ini juga ikut bersama ke tim kuasa hukum dari 6 terpidana ini, tadi ikut ke LPSK. Dan tadi dari salah satu kuasa hukum yang menangani atau mewakili Dede ini, yakni dari Peradi juga, ini menyampaikan bahwa Dede sudah menyampaikan kalau keterangan yang disampaikannya pada 2016 lalu memang keterangan palsu ya. Jadi Dede ini mengaku atau menyampaikan kalau keterangan yang disampaikannya pada 2016 lalu itu palsu, dan saudara Dede ini tidak mengetahui bahkan nama-nama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, bagaimana kejadian tersebut. Dan Dede ini mengaku kalau ia disuruh atau ditugaskan oleh orang atau oknum untuk memberikan keterangan secara palsu. Dan tadi juga dari kuasa hukum yang menangani atau mewakili Dede ini dari Peradi menyampaikan bahwa Dede ini yang diduga memberikan keterangan palsu ini siap jika nantinya memasuki jeruji besi atau di penjara. Orang keterbelakangan mental seperti Sudirman, kenapa masih tetap aja dipakai kesaksiannya oleh Ladusing? Apakah mereka sebodoh itu? Bukankah mereka juga tahu kalau kesaksian orang keterbelakangan mental itu tidak sah menurut undang-undang? Sebenarnya mereka itu bukan bodoh, tapi mereka, Ladusing itu menganggap rakyat netizen Indonesia itu adalah bodoh. Dikiranya kita ini tidak akan sampai menyelidiki kasus ini hingga ke titik sampai ke mentalnya Sudirman pun kita bongkar. Mereka menganggap kita ini bodoh, bahkan sampai di penangkapan Peggy Setiawan, Sudirman itu sampai disiram air panas untuk mengakui kalau Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Jadi sekali lagi, sebenarnya mereka tuh bukan bodoh, tapi mereka menganggap kita bodoh gitu loh. Ternyata netizen tidak sebodoh yang mereka anggap, karena mereka itu terbiasa merekayasa kasus seperti ini. Namun sayang, sekarang netizen jauh lebih pintar. Bener, Ladusing itu pintar sekali ya, mentang-mentang dia itu yang memegang hukum ya, jadi mereka seenak jidat gitu ya guys ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Udah gini, gara-gara Linda ya kerasupan, sosok kerasupan pada hama ngejablay gitu, mang boro-boro kerasupan. Adik cucu saya itu pernah satu agensi modal sama Vina. Ketika dipertanyakan
pernyataan dari teman-temannya itu betul tidak sih ini pakaiannya almarhum Pina itu kan jadi lama atau saudaranya pinjam ya, jadi kayak jujur ketawa gitu. Itu semua punya dinyatakan punya almarhum. Gitu. Punya almarhum itu. Nah adik saya kan sering keluar ketemu sama Pina kalau pengen. Saya lebih percaya Widi sama Mega. Keluarga Vina banyak menutupi karena apa nih? Karena Cara atau sering lihat pakai baju itu. Pembunuhan. Lalu begitu diklaim ya sudah aja, bebas lah orang pengen dipinjam atau apa gitu. Maka sesuai dengan fakta yang keluarga ketahui ya itu punya almarhum. Namun di asumsi yang di luar kan banyak yang bilang, kenapa bapak ini baru muncul sekarang? 8 tahun yang lalu kemana? Diem-diem baik ya. Bilang aja udah malu pak. Aib bahwa ada beberapa pengakuan bahwa itu adalah bajunya pinjam dan sebagainya. Bahkan ada yang kesaksian bahwa celananya melorot, itu yang jadi lucu ya. Tapi sebenarnya itu kebasi seperti apa sih yang dilihat pada saat menerima jenazahnya almarhum? Kalau saya yang lihat jenazah Pina pakai apa sih, kayak daleman itu loh, kayak short itu pakai hitam ya. Hitam. Pakaian luarnya saya nggak terlalu ngeh gitu ya. Nggak tahu apa emang bapak nggak ada di situ. Pakai celana lepis ya. Ada kan yang bilang pakai rok gitu, itu salah. Itu pakai celana almarhum Pina itu. Dipastikan pakai celana. Dan saya sempat ngecek ya, mulai terjadi kejanggalan kan sesuai dengan perintah bapak saya ya, sana ya. Coba dicek, saya cek ada luka lecetnya di bagian kulit luar. Ya saya teliti itu nggak ada kulit luar. Itu sesuai dengan apa yang kemarin kita bertanyakan bahwa yang mandi itu memang nggak ada lecet. Memang betul nggak ada yang lecet. Apa ada patah-patahan tangan, kaki, kepala agak-agak putus apa gimana Bu? Kepala bagian tempurung belakang itu kok hancur. Sampai waktu saya cek itu darah udah dari telinga, mata di sini memar, udah nggak paruan bentuknya gitu lah. Ini dalam bentuk nerima itu tuh Bu. Ya, nerima kan dimasukin ke rumah tuh, taruh di balai kan. Itu sempat dicek. Nah, dan dilihat itu janggalnya, kenapa kita bisa ragu kalau ini adalah kecelakaan, hanya satu sisi yang luka. Sebelah kanan. Sebelah kiri hampir total nggak ada luka. Sebelah kiri total hampir nggak ada luka. Kanan aja yang parah. Dan itu pun nggak ada luka lecet atau bekas tersungkur atau geret di aspal gitu. Paling tidaknya entah jarak jauh atau jarak dekat kan pasti ada luka tuh. Apalagi banyak yang menyatakan, ada beberapa orang yang menyatakan daging yang dibaut itu katanya dagingnya Pina. Yang berarti harusnya ada luka. Tidak ada sedikit pun. Gak ada sobekan, gak ada apa, paling patah-patah tulang doang. Berarti antara Vina atau Eki itu dagingnya mungkin ya guys ya. Karena kalau kita ceritanya ada apa namanya daging di baut itu berarti ya nggak tahu daging siapa ya betul. Iya, wallahu alam daging siapa. Masa daging kambing itu ya, daging sapi gitu lagi kurban mungkin nyengkol ke situ, nyangkul gitu ya. Orang lagi buang, ini dagingnya cuma ini gitu, mungkin seperti itu. Daging apa, dagingnya si Eki atau dagingnya? Iya, ada yang menyatakan itu dagingnya Pina kepada saya ya. Langsung saya tanya keyakinannya dari mana, katanya ya sesuai dengan dari wajahnya dia mengarang nggak dari matanya apa dari yang diinikan, kesesuaian dari mana. Saya menyaksikan dari sesuai dengan fakta yang saya terima nih. Nah, saya ngecek juga kalau dinyatakan itu bagian kaki, ya di kaki tidak ada selain hanya patah saja. Yang menerima nih Bu, yang patah kan karena itu kecelakaan benturannya makanya patah. Menerima jenazah almarhum di saat kumpulnya keluarga ada siapa aja Bu? Banyak. Ada ya, masalahnya kan ini lagi berduka nih di rumahnya. Oh ya, ada dua ya. Jadi itu rame ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian masih percaya dengan tanggapan dari orang ini ya? Ini kakaknya, pamannya kalau nggak salah ya, pamannya Vina ini orangnya. Tapi kenapa baru muncul sekarang setelah 8 tahun guys? 8 tahun deh baru muncul sekarang, speak up tentang ini ya, kasusnya ruwet ya, jadi dia muncul lagi ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.